Mari anak-anak sekolah minggu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan juga Alkitab kita. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang senantiasa kami nikmati setiap hari. Bapa yang baik, kami telah siap bersekutu pada saat ini untuk mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah atas perkenanan-Mu Tuhan, Engkau mengizinkan kami memakai telinga kami, hati dan pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab yang menjadi nas cerita Alkitab pada minggu saat ini tertulis di Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Hanya 2 ayat ya. Mari kita buka Alkitab kita, Roma Perjanjian Baru. Mari kita baca bersama-sama. Kita membacanya inang dari gereja ini, anak-anak sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kita membacanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, Inang mau mengajak kita. Mari perhatikan kembali Alkitabnya. Inang mau tanya, apakah yang menjadi judul dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang baru saja kita baca? Coba dilihat Alkitabnya dan langsung dijawab apa judulnya. Boleh? Ya, sepertinya Inang sudah dengar. Langsung mengatakan, saya Inang Pendeta, saya sudah duluan membaca. Judulnya adalah persembahan yang benar. Itu artinya pada cerita Alkitab minggu ini, anak sekolah minggu diingatkan dan juga diminta untuk dapat memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Mari lihat lagi Alkitabnya. Di ayat 1 ada dituliskan, aku menasihatkan. Boleh diperhatikan, sudah dapat di mana tulisannya? Aku menasihatkan. Siapakah aku di situ? Apakah aku itu adalah Tuhan Yesus? Atau aku itu adalah anak-anak? Atau murid-murid Tuhan Yesus? Aku di situ adalah Paulus. Paulus yang sebagai rasul, dia memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain supaya semakin banyak orang yang mau mendengar dan juga hidupnya berdasarkan firman Tuhan. Maka Paulus menasihatkan, memberitakan Injil pada Roma pasal 12 tadi dikatakan di ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu yang dituliskan di ayat 1. Boleh ikuti Inang Pendeta ya. Inang ganti sedikit kalimatnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, boleh sambil dibaca, kita sama-sama mengucapkannya dua-dua ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita harus tahu apa itu sebenarnya persembahan. Karena anak sekolah minggu itu yang mengertinya persembahan itu hanya diberikan pada hari Minggu, Inang Pendeta. Dan itu diberikan berupa uang. Apakah itu persembahan? Persembahan adalah buah ungkapan syukur setiap orang kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Semua orang, anak-anak sekolah minggu setiap hari pasti merasakan berkat Tuhan. Ada nggak di sini yang mengatakan, nggak ada berkat Tuhan? Mana mungkin. Dia bisa bernafas itu ya nafas itu dari Tuhan. Dia bisa berjalan menggunakan kakinya. Kaki itu Tuhan yang ciptakan. Dia bisa belajar, menulis, membaca. Itu karena Tuhan memberkati pikirannya, hatinya, matanya, tangannya untuk dapat menulis dan membaca. Itu semuanya dari Tuhan. Maka seseorang yang mengucap syukur dapat diungkapkan melalui persembahannya kepada Tuhan. Jadi persembahan itu harus diberikan dengan hati yang bersih. Jangan ada yang memberikan persembahan tapi bersungut-sungut. Misalnya, mama ini gimana persembahanku? Gitu. Itu tidak baik. Kalau mau memberikan persembahan itu harus hati yang bersih, tulus, karena dia mau berterima kasih, mau mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Dengan apakah kita dapat memberikan persembahan kita? Yang pertama itu dengan berupa uang. Setiap ibadah minggu ataupun ibadah yang dilaksanakan anak-anak sekolah minggu, kita memberikan persembahan. Sewaktu memberikan persembahan itu, hendaklah anak sekolah minggu memberikannya dengan hati yang tulus dan memberikannya dengan tidak bercacat. Pada perjanjian lama ini dari kitab apa? Kejadian sampai Maleaki. Jadi umat Israel itu memiliki ada tradisinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Tradisinya apa, Inang Pendeta? Apa itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaannya. Biasanya mereka memberikan persembahan dengan mempersembahkan hewan kurban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Jadi itu tradisi mereka atau kebiasaannya. Jadi diberikanlah ini yang terbaik, tidak bercacat, tidak luka-luka, tidak sakit-sakit, tapi ini adalah yang terbaik untuk Tuhan. Itu diberikannya dengan sukacita. Namun dalam perjanjian baru diungkapkan bahwa Kristus itu telah mati di kayu salib. Dia mempersembahkan hidupnya hanya untuk memberikan keselamatan dan mau menebus dosa manusia. Jadi kalau diungkapkan semua karena kemurahan Tuhanlah, maka anak sekolah minggu memberikan persembahan harus yang terbaik, jangan yang bercacat atau luka. Kalau memberikan persembahan jangan dikasih yang merobek-robek atau yang sudah koyak. Kalau memberikan persembahan itu, mana yang paling kecil itu diberikan, itu tidak baik. Tapi mana yang memang benar-benar dari ungkapan syukur kita dengan tulus hati, mari kita persembahkan. Kalau misalnya memberikan persembahan, jangan dilipat-lipat sampai sekecil-kecilnya. Giliran dibuka udah langsung robek. Itu juga tidak baik. Maka berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada masa pandemi COVID-19, banyak orang, anak-anak sekolah minggu juga yang lupa untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ada yang seperti itu. Kalau minggu lalu Inang sudah ingatkan
untuk memberikan persembahannya dengan jujur. Nah, kalau sekarang Inang mau ingatkan lagi, ada banyak orang yang lupa memberikan persembahannya. Jadi kalau misalnya yang lupa itu orang tuanya, boleh dibisikkan ke mama papanya, "Mah, Pa, udah diberikan belum ya persembahan kami ibadah sekolah minggu ke gereja?" Coba ditanya atau diingatkan. Kalau belum, "Mah, Pa, kami kan sudah ibadah dari rumah masing-masing. Ayolah Mah, Pa, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus mengucap syukur karena kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini." Itulah anak sekolah minggu yang sudah mengerti memberikan persembahan yang benar untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, yang kedua diungkapkan, persembahkanlah tubuhmu. Bagaimana caranya ini? Mempersembahkan tubuh, misalnya yang pertama sekali kita lakukan, rawatlah tubuhmu ini. Cara merawatnya bagaimana? Kalau orang tuanya katakan, "Nak, makan yang teratur," makanlah yang teratur. Kalau orang tuanya katakan, "Nak, makan sayur, jangan hanya nasi dan telur saja, harus mau makan sayur dan ikan." Kalau ada daging sekali-sekali boleh dimakan. Jangan kita yang atur, misalnya, "Ma, Pa, makananku harus seperti ini." Jangan seperti itu. Kalau orang tuanya katakan, "Nak, makan sayur," kita juga harus makan sayur. Karena itu untuk kesehatan tubuh kita, supaya tubuh kita ini sehat secara jasmani, dan yang penting juga adalah sehat secara rohani. Kalau orang tuanya katakan, "Nak, tidur siang ya." Kalau anaknya bandel, pasti dia pura-pura gak mendengarkan. Kalau anaknya baik, "Iya Ma, iya Pa, sebentar lagi ya, kira-kira 5 menit lagi saya akan tidur siang." Itu baru good job. Dia mau mendengarkan orang tuanya karena dia mau memberikan persembahannya untuk Tuhan yang terbaik. Tubuhnya ini harus sehat, dirawatnya, baru dia mau memberikan persembahannya. Dengan cara apa kita mau memberikan persembahan tubuh kita ini? Misalnya, tangan kita ini ada yang pintar ataupun ada yang diberikan Tuhan kemampuan untuk bermain organ atau keyboard atau piano. Jadi kalau misalnya kita sudah mengerti bermain piano, kalau abang, kakak guru sekolah minggunya bertanya, atau amang inang pendeta bertanya, "Siapa di sini yang mau ikut melayani bermain piano atau keyboard?" Bila dia sudah mengerti tentang memberikan persembahan yang baik dan benar, pasti dia katakan, "Saya amang inang pendeta, saya Kak, saya Bang." Pasti seperti itu. Dia akan mau melayani dengan setulus hati. Itu juga adalah persembahan kepada Tuhan. Dan banyak hal lain. Kalau dia bisa bernyanyi dengan baik, "Ma, Pa, saya maulah seperti itu kakak abang pemuda Napaso Bulung yang sudah bisa jadi song leader. Saya mau seperti itu. Nanti kalau saya sudah besar saya maulah." Itu juga memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi banyak sekali cara untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau misalnya kakak abang guru sekolah minggunya mengunjuk siapa yang ingin membawa doa pembuka, jangan sampai dia menolak. Berarti dia tidak mendengarkan cerita Alkitab tentang memberikan persembahan yang benar. Sewaktu hari ini Inang terangkan atau Inang khotbahkan. Kalau misalnya dikatakan seperti itu, dihunjuk untuk menjadi pembawa doa pembuka, maka dia harus siap sedia. Itu juga sudah termasuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi banyak hal lain yang boleh kita lakukan supaya kita memberikan persembahan. Kalau sudah memberikan persembahan misalnya dari kantongnya ini untuk Tuhan, dari uangnya untuk Tuhan, jangan pula, "Kan aku sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, ya suka-suka saya lah mau berbuat jahat." Berarti dia memberikan persembahan tapi perilakunya tidak baik.
Itu jangan ditiru, karena di ayat 2 dikatakan supaya anak-anak sekolah minggu itu jangan serupa dengan dunia ini. Orang yang mengenal akan firman Tuhan, dia akan tahu apa yang berkenan kepada Allah, apa yang disukai oleh Allah, melakukan pekerjaan yang terpuji. Melakukan pekerjaan terpuji ini adalah dia mau misalnya menghormati orang tuanya, dia mau memberikan persembahannya dengan sukacita, dia mau memberikan persembahannya yaitu tubuhnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Anak-anak sekolah minggu pasti dipakai Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dan sembah di dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini Tuhan masih memberikan waktu kepada kami untuk dapat bersekutu dari rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini dapat mengingatkan kami, menasihatkan kami untuk dapat memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Biarlah kami memberikan persembahan kami dengan sukacita, dengan tulus hati, dengan hati yang bersih. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Juru Selamat kami. Ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Amin.